tidak ditahan mungkin dari... Kalau soal ditahan atau ditahan itu kan pertimbangan penyidik ya. Memang yang pertama itu kan memang sudah ditahan sejak di kepolisian kan. Jadi dilanjutkan. Pak Febri itu kan belum ditahan oleh polisi. Dan penyidikannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan itu. Dalam perkembangannya bisa aja penyidik kemudian memutuskan bahwa Pak Febri itu harus ditahan. Jadi itu sabar aja. Perkembangannya itu kan tahap demi tahap. Dan berdasarkan KUHP baru, tiap satu keputusan penyidik itu dapat di-challenge ke pengadilan. Beda dengan dulu, kalau KUHP lama kan nggak bisa. Jadi kalau seorang itu ditahan, itu kan karena alasan tertentu. Kemudian khawatir melarikan diri, kedua menghilangkan barang bukti, ketiga khawatir mengulangi kejahatan. Kalau misalnya ditetapkan, ya orang yang ditetapkan ditahan kan bisa melakukan perlawanan ke peradilan. Jadi KUHP baru ini sudah begitu, tidak begitu menekankan lagi pada penahanan, kecuali memang dirasakan perlu. Kalau ditahan pun bisa di-challenge. Misalnya Bupati melakukan tuduhan korupsi, dituduh korupsi, terus ditahan dengan alasan supaya dia tidak mengulangi perbuatannya. Bagaimana mengulangi perbuatannya? Dia udah nggak jadi bupati lagi. Misalnya contoh. Jadi coba kita lihat aspek ini. Sekarang ini KUHP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah, sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya Anda wartawan misalnya ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHP. Jadi soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja. Ya. Prof, terkait pengacara Hotman Paris yang menjadi pengacaranya Pak Febri mengait-ngaitkan dengan presiden itu gimana, Prof? Hotman Paris yang ingin menjadi kuasa hukum Pak Febri tapi mengait-ngaitkan dengan presiden. Ya, kalau Hotman jadi penguasa ya kita hormati ya tugas beliau sebagai advokat. Advokat itu kan penegak hukum juga, kedudukannya sama seperti jaksa, polisi, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Hotman kepada publik ya kita hormati, itu sebagai bagian dari tugas beliau sebagai seorang lawyer, advokat yang membela kliennya. Wajar aja. Tapi mengaitkan dengan presiden karena sudah lama menjadi kuasa hukum Pak Prabowo, jadi turun tangan untuk menjadi pengacara Pak Febri. Kan saya tidak tahu, enggak masalah itu. Ya, kecuali masalah perdata. Kalau perdata misalnya perusahaan A, perusahaan B. Saya dulu lawyernya B, melawan perusahaan A. Belakangan saya jadi lawyernya sebaliknya, itu nggak boleh. Ini kan pidana kan bukan Pak Prabowo pribadi. Pak Prabowo presiden, bukan pribadi beliau. Jadi tidak ada masalah. Berarti seharusnya nggak dikaitkan dengan... Nggak melanggar kode etik advokat. Pak, tapi kalau penetapan tersangka harus lapor presiden ya sih, Pak? Nah, ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.